Shalom teman-teman, apa kabarnya? Sebelum kita ikut kebaktian sekolah minggu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, persiapan diri, mandi supaya tubuh kita bersih dan wangi. Dan jangan lupa gosok gigi ya. Dan yang paling penting, kita harus berpakaian rapi seperti kita pergi ke gereja. Kedua, siapkan media yang akan kita gunakan. Apakah itu handphone, laptop, komputer, atau televisi? Jika menggunakan handphone, pastikan baterainya dalam keadaan penuh. Ketiga, siapkan hati. Kita semua harus menghormati Tuhan. Selama kebaktian tidak boleh sambil bermain, bercanda, atau lari-lari. Duduk yang rapi, jangan sambil tiduran ya. Dan jangan sambil makan minum ya. Nah, semua sudah siap. Sekarang mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Civinis dan Ciesti berharap adik-adik semua yang ada di rumah dalam keadaan baik dan sehat. Ya, dan Civinis dan juga Ya, Ciesti bersyukur kita boleh kembali lagi bersama-sama Ya, betul, untuk Ciesti. memuji Tuhan Dan terlebih-lebih untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, sekarang Civinis dan Ciesti mengajak adik-adik untuk kita bangkit berdiri. Kita mau mempersiapkan hati kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mengambil waktu teduh sejenak sambil kita menaikkan pujian. Marilah Tuhan pimpin saya. Adik-adik, mari kita bersama-sama kita berdoa. Adik-adik ngikutin Ciesi berdoa ya. Bapa kami di dalam kerajaan surga. Bapa kami dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami berterima kasih. Kami berterima kasih untuk kasih Tuhan. Untuk kasih untuk Tuhan. kebaikan Tuhan. Untuk kebaikan bagi Tuhan. setiap kami. Bagi setiap kami. Yang boleh kami rasakan. Yang boleh kami rasakan. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Karena pagi hari ini. Tuhan boleh mengumpulkan kami kembali. Tuhan boleh mengumpulkan kami kembali. Bersama-sama. Datang. Beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Supaya kami boleh mempersiapkan hati kami. Supaya kami boleh mempersiapkan hati kami.
dengan baik dengan baik dan duduk dengan tenang, sopan sopan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kami juga nanti akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Cirosi yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan sekolah minggu kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yang adik-adik masih dalam posisi berdiri. Kita sebagai anak-anak Tuhan jangan jemu-jemu untuk beribadah kepada Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan. Ya, dan untuk itu kita memuji Tuhan dengan pujian Mas Sekolah Minggu. Civinis, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita senantiasa memuji Tuhan karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita dan baik bagi kita. Begitu. Nah Civinis, Ciesi mau tanya nih, menurut Civinis langit itu tinggi enggak? Tinggi sekali Ciesi. Oh tinggi banget ya, terus pelangi itu indah enggak? Indah sekali. Wah indah banget ya Ci ya, tapi Civinis, Ciesi mau bilang, ada sesuatu yang lebih tinggi, ada sesuatu yang lebih indah dari semuanya itu. Kira-kira apa itu Ciesi? Mau tahu enggak? Mau tahu Ciesi. Yang lebih indah dari semuanya itu adalah kasih Tuhan. Iya, betul. Kasih Tuhan itu lebih tinggi melebihi langit dan indah melebihi pelangi. Karena itu kita bersyukur karena Tuhan mengasihi setiap kita. Nah adik-adik sekalian, masih dengan tetap berdiri kita mau sekali lagi memuji Tuhan. Kita menaikkan pujian setinggi-tingginya langit. Sedalam-dalam lautan, lebih
adik-adik masih semangat untuk memuji Tuhan? Ya pasti masih semangat ya, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh jemu-jemu untuk memuji Tuhan. Untuk itu kita memuji Tuhan dengan pujian Big or Small. Dengan semangat ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa, aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye-ye-ye-ye, sa-sa-sa, aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi big or small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa, aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye-ye-ye-ye, sa-sa-sa, aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa. Sa-sa-sa, aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye-ye-ye-ye, sa-sa-sa, aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Iya adik-adik, hanya bersama Tuhan kita pasti bisa. Nah, adik-adik sekalian, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik dipersilakan untuk Untuk duduk. kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Cirosi, kita mau bersama-sama menaikkan pujian Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini milik
Tuhan Yesus, Terima kasih. hari ini Kami boleh memuji-muji Tuhan, Tuhan. dan biarlah puji-pujian yang sudah kami nyanyikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami supaya kami boleh duduk dengan tenang, dengan sopan, dan sehingga firman Tuhan yang kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Mem Rosi yang menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Cirosi. Kepada Cirosi dipersilakan. Halo anak-anak semua, apa kabarnya? Puji Tuhan ya, kita bisa bersama-sama kembali untuk beribadah di sekolah minggu walaupun masih tetap online. Puji Tuhan juga tadi kalian sudah bersama-sama. Cici lihat kalian semua memuji Tuhannya dengan sukacita ya. Kita puji Tuhan dengan sukacita karena kita bersyukur karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik dan sangat mengasihi kita. Makanya kita semua bernyanyinya dengan sukacita. Dan sekarang tiba saatnya adik-adik semua akan mendengarkan firman Tuhan. Dan Cici berharap adik-adik semua bisa mendengarkan dengan baik. Ya, tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh sambil makan, tapi duduk dengan rapi mendengarkan firman Tuhan. Sehingga setelah kita selesai ibadah pada pagi hari ini, kita dapat mendapatkan pelajaran yang sangat banyak. Kita dapat mengerti firman Tuhan sehingga kita dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari lepas sehari ya. Sudah siap semua adik-adik? Coba kalau sudah siap semua jempolnya diangkat. Oke? Cici ucapin sekali lagi ya. Sudah siap semua adik-adik? Oke. Puji Tuhan, Cici melihat semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke. Nah, sekarang Cici mau tanya ya. Cici mau tanya, siapa di sini yang mempunyai idola? Pasti semua anak-anak semua maupun yang di Cikarang, Cikampek maupun yang di Kerawang pasti mempunyai idola masing-masing. Dan sepertinya nih ya, idola anak-anak zaman sekarang ini yang Cici lihat nih ya, pasti idolanya rata-rata kebanyakan lagi idola Korea ya. Pasti kalian lihat ini, pasti tahu. Iya, BTS. Wah, siapa di sini yang mengidolakan BTS? Wah, ada ya, terutama anak-anak perempuan nih. Anak-anak perempuan semua pasti pada mengidolakan BTS yang sangat terkenal pada sekarang-sekarang ini. Nah, Cici juga punya cerita. Ada seorang anak ya, laki-laki berumur 10 tahun. Dia juga mempunyai seorang idola. Nah, anak ini bernama Dedi ya. Dedi ini mempunyai seorang idola. Dia mengidolakan seseorang itu. Nah, idolanya ini adalah seorang pesulap yang sangat
terkenal pada waktu zamannya, yaitu waktu zamannya kayaknya zamannya Cici masih SMA. Nah, Dedi ini mempunyai idola pesulap ini ya. Namanya itu David Copperfield ya. Nah, David Copperfield ini adalah seorang pesulap ya. Dulu dia seorang pesulap yang sangat terkenal maupun di luar negeri ataupun di Indonesia. Dedi ini juga pengen seperti David itu ya, ingin menjadi seorang pesulap ya. Nah, ketika Dedi ingin menjadi seorang pesulap, tentunya harus belajar ya supaya bisa menjadi seorang pesulap yang terkenal. Dedi tidak lupa, dia mencari buku-buku tentang sulap. Dia sudah membeli buku tentang sulap, lalu dia baca. Dia pelajari akan bagaimana menjadi seorang pesulap yang terkenal. Setelah dia pelajari, setelah dia baca, akhirnya Dedi mau mempraktekannya. Nah, ketika Dedi mau mempraktekannya, tentu Dedi harus mengikuti langkah-langkahnya. Dedi ikutin langkah-langkahnya supaya bisa menjadi pesulap. Dia mau mempraktekkan sesuatu. Dia mau menghilangkan suatu benda. Wah, dia mau hilangin suatu benda. Dia coba ikutin langkah-langkahnya supaya bendanya bisa hilang. Dia coba ya, dia praktekkan supaya benda ini bisa hilang. Ketika dia praktekkan, dia bilang abrakadabra. Dia lihat, lah kok bendanya masih ada ya? Wah, dia coba lagi ya. Dia coba lagi, abrakadabra. Hah, bendanya masih ada. Dia coba sampai berapa kali? 3 kali, 5 kali, sampai 10 kali. Tidak berhasil. Tidak berhasil adik-adik. Sehingga Dedi ini kesel. Dia kesel karena dia tidak berhasil. Padahal dia sudah mencoba langkah-langkahnya. Dia pun sudah mempelajari bagaimana menjadi pesulap. Tapi dia tidak berhasil mempraktekannya. Jadi Dedi sangat marah. Dia kesel sampai dia banting bedak yang ada di depannya ya. Dia buang. Lalu ketika itu mamanya lihat. Mamanya tanya, Dedi, kenapa kamu banting-banting barang? Mah, aku kesel sekali. Kenapa? Karena aku sudah coba, aku sedang mempraktekkan menjadi pesulap, Mah. Terus aku praktekkan, gak bisa-bisa, aku gagal terus, Mah. Hah? Kamu mau praktekin apa? Ini, Mah, aku mau menghilangkan benda ini seperti pesulap yang saya idolakan. Lah, kamu mengidolakan pesulap siapa? Saya mengidolakan pesulap yang sangat terkenal, Mah, yaitu David Copperfield. Saya ingin seperti dia, ingin menjadi pesulap yang terkenal. Saya sudah pelajari, terus aku juga sudah mengikuti langkah-langkahnya. Tetapi kesel, Mah, gak berhasil. Tidak ada satupun yang saya praktekkan berhasil. Aduh, mamanya geleng-geleng melihat tingkah laku Dedi. Mamanya bilang seperti ini, oh kamu mengidolakan David Copperfield. Kamu mau menjadi pesulap? Iya, Mah, aku pengen jadi pesulap yang terkenal. Yang Mama tahu nih, kalau namanya pesulap itu, ada pesulap itu rata-rata mereka itu banyak tipuannya. Mereka menggunakan trik-trik atau ada trik yang menipu akan orang yang melihatnya. Terus pesulap itu juga ada seorang pesulap yang dia memakai kegelapan, dia memakai kuasa kegelapan, yaitu seperti sihir. Emang kamu mau mengidolakan orang seperti itu? Mengidolakan apa? Seperti sulap-sulap itu kan tipuan, terus sihir. Lah, Mama sih berharap kamu tidak mengidolakan menjadi pesulap yang terkenal. Nah, lebih baik ya kamu idolakan idolanya Mama aja. Memang Mama mengidolakan siapa sih? Wah,
Kamu mau tahu apa mau tahu banget? Tentunya mau tahu mah. Dedi pengen tahu idolanya Mama itu siapa? Nih, idolanya Mama ini nih ya. Nih, Mama kasih gambar ini nih. Nih. Oh, idolanya Mama Tuhan Yesus. Iya, Mama itu sangat mengidolakan Tuhan Yesus. Kenapa Mama mengidolakan Tuhan Yesus? Karena Mama tahu kalau Tuhan Yesus itu tidak pernah memakai tipuan. Tuhan Yesus itu nggak pernah memakai sihir. Karena Tuhan Yesus itu sangat sayang sama Mama. Dan karena Tuhan Yesus itu juga jadi juru selamatnya Mama. Emang ada buktinya kalau Tuhan Yesus itu adalah mengasihi Mama? Memang ada buktinya kalau Tuhan Yesus itu Tuhan yang tidak pakai trik atau tipuan-tipuan. Ada banyak sekali buktinya kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang benar-benar hebat. Dia tidak pernah memakai tipuan, dia tidak pernah memakai sihir. Dan dia itu adalah seorang Tuhan yang penuh kuasa. Dan selain Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang sangat mengasihi Mama dan menjadi juru selamatnya Mama. Ya, sekarang Mama mau cerita ini bukti-buktinya ya. Mama mau cerita dari Alkitab yang benar-benar ini adalah sungguh-sungguh ya. Buku ini, buku Alkitab ini adalah bukti kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Yesus itu adalah Allah dan juga juru selamat kita semuanya. Ya, nah Tuhan Yesus itu adalah Allah, ya. Dia mengasihi kita semua, ya. Dia mempunyai misi yang agung. Misinya itu adalah menyelamatkan dosa manusia. Makanya Tuhan Yesus turun ke dalam dunia. Dia menjadi manusia. Ketika dia menjadi manusia, dia menceritakan tentang firman Tuhan. Dia menceritakan tentang kerajaan Allah. Dan banyak sekali orang-orang yang mulai mengikuti Tuhan Yesus. Dan banyak sekali orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena pada waktu Tuhan Yesus ada di dalam dunia, Tuhan Yesus itu selain menceritakan tentang firman Tuhan, Tuhan Yesus itu juga banyak sekali ya melakukan hal-hal yang sangat hebat. Ya, Tuhan Yesus dapat menyembuhkan orang yang matanya buta, dia bisa melihat. Tuhan Yesus juga dapat menyembuhkan orang yang sakit. Bahkan Tuhan Yesus juga bisa merubah air putih menjadi anggur. Bahkan nih Tuhan Yesus ya bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati Tuhan bangkitkan. Lihat betapa hebatnya Tuhan Yesus. Betapa maha kuasanya Tuhan Yesus. Dan banyak sekali orang-orang mengikut akan Tuhan Yesus ya. Sehingga Tuhan Yesus pun juga mempunyai murid-murid. Muridnya Tuhan Yesus ada 12 loh. Bahkan banyak sekali yang mau menjadi muridnya Tuhan Yesus. Nah, pada suatu ketika ya Tuhan Yesus mengajak 3 orang muridnya. Ya, itu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Ya, Yesus mengajak ketiga muridnya ini untuk pergi ke suatu tempat. Ya, Tuhan Yesus mengajak ketiga muridnya ini untuk pergi ke suatu gunung yang sangat tinggi. Wah, mereka berjalan berempat menuju gunung yang sangat tinggi. Ketika mereka sampai ke tempat di atas gunung yang sangat tinggi itu, tiba-tiba ya ada suatu peristiwa yang sangat besar. Peristiwa yang sangat hebat. Ya,
yang baru pertama kali dilihat oleh muridnya. Peristiwa apa ya kira-kira? Nah, ketika Tuhan Yesus di atas gunung, tiba-tiba apa yang terjadi? Apa yo? Tiba-tiba Tuhan Yesus mengalami perubahan. Tuhan Yesus berubah. Berubah seperti apa ya? Wah, Tuhan Yesus berubah. Wajahnya Tuhan Yesus bersinar terang seperti matahari. Wah, dan bajunya putih bersinar terang, berkilauan. Sehingga Petrus, Yohanes dan Yakobus sangat terkagum-kagum. Dia sampai silau ya, matanya dia sampai ditutup setengah karena saking lihat Tuhan Yesus sangat bersinar ya. Wajahnya bersinar seperti matahari, bajunya putih berkilauan. Petrus, Yohanes dan Yakobus mereka sangat terkagum-kagum melihat perubahan pada diri Yesus. Wah, ini benar-benar adalah Allah. Dan apalagi yang mereka lihat? Mereka selain melihat Yesus berubah, mereka juga melihat ada Musa dan Elia. Orang-orang yang sudah lama meninggal. Mereka ada bersama dengan Yesus. Mereka bertiga sedang berbicara. Murid-muridnya mulai terkagum-kagum. Wah, betapa mulianya Tuhan Yesus. Betapa maha kuasanya Tuhan Yesus. Lalu Petrus berkata pada Yesus, Tuhan, sungguh kami bahagia sekali berada di tempat ini. Karena kami dapat melihat Engkau yang begitu mulia, Engkau yang begitu agung. Tuhan, kalau Tuhan izinkan, boleh enggak saya akan buat kemah, yang satu untuk Musa, yang satu untuk Elia, dan yang satu lagi untuk Tuhan. Dan ketika Petrus sedang berbicara seperti itu, tiba-tiba ada satu peristiwa lagi yang terjadi. Ayo, peristiwa apa ya? Ternyata tiba-tiba awan di atas mereka turun. Awan di atas mereka turun, lalu dari atas awan itu terdengarlah suara yang sangat menggelegar, suara yang sangat besar. Dari suara itu terdengarlah perkataan dari atas ya, dia berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Petrus ketika itu juga dia langsung ketakutan. Dia takut dan langsung tersungkur. Dia berlutut. Ketika dia berlutut, dia tidak berani menatap Tuhan Yesus. Dia tidak berani melihat ke atas, ke awan. Petrus, Yohanes dan Yakobus, dia hanya ketakutan dan tersungkur ya. Tersungkur dia berlutut. Bahkan tidak berani dia melihat Tuhan Yesus. Tidak berani dia melihat ke atas. Dia ketakutan karena memang kalau Yesus ini benar-benar Tuhan. Lalu Tuhan menghampiri mereka. Tuhan menghampiri mereka dan berkata, hai Petrus, Yohanes dan Yakobus, ayo bangun, tidak usah takut, ayo bangun, jangan takut. Mereka akhirnya bangun. Ketika mereka bangun, apa yang terjadi? Mereka tidak lagi melihat Musa dan Elia. Yang mereka lihat hanyalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ya.
Tuhan yang sangat mengasihi mereka, Tuhan yang sangat maha kuasa. Akhirnya Petrus, Yohanes dan Yakobus sangat percaya kepada Tuhan Yesus. Dia percaya kepada Yesus kalau Yesus itu adalah benar-benar Tuhan yang menjadi manusia. Akhirnya Petrus, Yohanes dan Yakobus mereka berjanji mereka akan percaya pada Yesus dan mengikut akan Tuhan Yesus. Setelah peristiwa itu, Tuhan Yesus mengajak akan murid-muridnya turun dari gunung ya. Setelah mereka lagi berjalan turun dari atas gunung, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, Petrus, Yohanes dan Yakobus, jangan kamu katakan apa yang kamu lihat tadi. Apa yang kamu lihat, jangan kamu katakan dulu ya kepada orang lain. Sebelum nanti aku akan disalibkan dan aku akan mati dan aku akan dibangkitkan dari antara orang mati. Nah, akhirnya Petrus, Yohanes dan Yakobus mereka mengikuti akan perkataan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Dedik ya. Pada waktu itu ya, pada waktu zaman itu banyak sekali orang-orang di Israel itu, bangsa Israel itu sangat mengharapkan akan juru selamat, akan seseorang yang menolong akan mereka semua. Dan mereka itu berpikir, orang-orang Israel itu berpikir kalau penolong mereka, kalau juru selamat mereka itu adalah seorang manusia biasa atau seorang raja biasa, yaitu manusia biasa. Mereka tidak tahu kalau sebenarnya yang bakal menolong mereka, yang bakal menyelamatkan mereka adalah Tuhan sendiri. Tuhan yang turun dari surga menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus yang akan menjadi penolong akan bangsa Israel. Tetapi Tuhan sendiri mempunyai misi yang sangat besar. Selain misinya menyelamatkan bangsa Israel, Tuhan juga ingin menyelamatkan semua umat manusia di dunia ini. Tuhan ingin menyelamatkan Mama, Tuhan ingin menyelamatkan Dedi, dan Tuhan juga ingin menyelamatkan orang-orang yang ada di dunia ini. Nah, Tuhan ini adalah Tuhan yang sungguh-sungguh maha kuasa. Makanya Mama sangat mengidolakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus benar-benar hebat. Dia patut kita muliakan, ya. Kita patut untuk mengidolakan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang maha kuasa, ya. Dia bahkan mau lahir ke dalam dunia untuk menjadi manusia, ya. Akhirnya nanti Tuhan Yesus pun mati untuk menebus akan dosanya kita semua. Makanya itu Mama sangat mengidolakan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu benar-benar Tuhan yang maha kuasa. Dia tidak memakai tipuan-tipuan, dia tidak memakai sihir. Lihat kan, Tuhan Yesus dapat membangkitkan orang mati. Tuhan Yesus dapat mengubah air menjadi anggur. Tuhan Yesus dapat menyembuhkan orang sakit. Bahkan Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Lihat, Tuhan Yesus sangat hebat ya. Maka itu Tuhan Yesus mengajak akan ketiga muridnya itu naik ke atas gunung untuk apa? Untuk menunjukkan kalau memang Yesus itu adalah Tuhan, Tuhan yang maha kuasa. Ya, maka itu kita harus mengidolakan Dia. Kita juga harus percaya kepada Tuhan Yesus ya, dan mengikut akan Tuhan Yesus, bukan mengikut pesulap-pesulap itu atau idola-idola yang lain. Ikutlah akan Tuhan Yesus, percaya pada Tuhan Yesus ya. Wah, kamu mau nggak
punya idola seperti mama? Udah, Dedi mau punya idola seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu benar-benar ya Ma, Tuhan yang berkuasa ya. Dia tidak memakai tipuan-tipuan di dalam menyembuhkan orang sakit ya. Tetapi memang Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Dedi mau mengidolakan Tuhan Yesus mah. Dedi juga mau percaya tentunya sama Tuhan Yesus. Dan Dedi mau mengikut Yesus seperti Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Wah, puji Tuhan ya kalau kamu mau mengikut dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik semua, gimana dengan adik-adik? Mau gak kalian percaya pada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang benar-benar adalah mengasihi kita semua. Kita sudah melihat tadi ya adik-adik semua, Tuhan memang Tuhan yang Yesus itu benar-benar adalah Tuhan ya. Dia dapat lihat tuh di atas gunung, dia menunjukkan kalau Yesus itu adalah Tuhan ya. Wajahnya yang berubah menjadi bersinar seperti matahari, bajunya putih berkilauan. Itu menunjukkan bahwa Yesus itu adalah benar-benar Tuhan ya. Dan buktinya apa lagi? Kalau Yesus benar-benar Tuhan, dia mau mati di kayu salib ya untuk menebus kita semua dosa-dosa akan kita semua. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita sehingga dia mau rela ya turun ke dalam dunia menjadi manusia. Dan Cici berharap adik-adik semua mau mengidolakan Tuhan Yesus ya, mau percaya pada Tuhan Yesus ya, mau sungguh-sungguh mengikut akan Tuhan Yesus ya. Nah, sekarang adik-adik semua kita akan membaca akan ayat hafalan kita ya yang diambil dari Injil Yohanes ya. Ayo semuanya dibuka Alkitabnya, kita akan membaca bersama-sama dari Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-31. Yuk kita baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Kita ulang lagi satu kali lagi ya. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yohanes 20 ayat 31. Amin. Mari sekarang semua bangkit berdiri, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan Yesus, ampunilah kami karena kami sering mengidolakan orang yang salah. Tuhan, kami mau mulai pagi ini, kami mau akan mengikut Tuhan, kami mau percaya akan Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah benar-benar Tuhan Juru Selamat kami. Tuhan, pimpin kami untuk kami selalu setia di dalam mengikut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk, silakan untuk melanjutkan kembali akan ibadah kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa. Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang sungguh luar biasa yang disampaikan oleh Cirosi. Firman Tuhan yang sudah kita dengar pagi hari ini mengajar kita untuk lebih sungguh-sungguh percaya dan mengutamakan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa.
Nah adik-adik sekarang kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik silahkan mempersiapkan persembahannya, memasukkannya ke dalam amplop. Nanti kalau kita sudah sekolah minggu secara tatap muka, adik-adik bisa membawa persembahan ke gereja. Nah sambil kita memberikan persembahan syukur kita adik-adik, kita akan menyanyikan pujian Percaya pada Yesus. Adik-adik sekarang kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Adik-adik silakan tutup mata, lipat tangan, kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, karena karena Tuhan begitu baik begitu baik di dalam kehidupan kami. dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pada hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Cirosi, yang mengajarkan kami untuk tetap percaya kepada Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk persembahan syukur yang sudah kami berikan. Kiranya Tuhan memberkati supaya persembahan ini boleh menjadi berkat bagi pelayanan Tuhan dimanapun berada. Kami juga mau berdoa Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami supaya minggu depan kami boleh kembali lagi datang bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, serta mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak terima kasih. Bapa
kebaktian sekolah minggu kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.